Haleluya, salam kemenangan iman, salam jumpa kembali dengan saya dalam program menyapa kita dengan renungan firman Tuhan atau menanggapi video-video yang salah tafsir tentang Alkitab. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa like dan subscribe, berikan komentar-komentar yang luar biasa. Sebelum saya sampaikan apa yang ingin saya sampaikan, kita saksikan sebuah rekaman video. Pak Esra, kira-kira kalau berdasarkan narasi Bapak nih sama Pak Budi nih, kira-kira apakah Musa percaya bahwa Tuhan itu bisa jadi manusia, Pak? Silakan. Baik, itulah sebuah rekaman video yang saya bagikan agar kita bisa renungkan bersama saudara. Nah, dalam diskusi tadi saya tidak tahu jawaban Pak Esra dan Pak Budi itu seperti apa. Karena saya tidak tahu video panjangnya seperti apa. Namun saya mengambil di video pendek yang mereka potong. Mereka buat jadi bahan olokan, bahan tertawa karena Pak Esra dengan Pak Budi lagi diskusi untuk memberikan jawaban. Namun saya melihat pertanyaan tadi, apakah Musa percaya Tuhan bisa jadi manusia? Saudara, Musa itu ada di zaman di mana Tuhan selalu menampakkan diri. Ya, dia datang dalam bentuk malaikat Tuhan, punya kaki, punya tangan, saudara. Jadi kalau bertanya masalah itu, ya pasti Musa percaya. Karena memang Musa ada di zaman Tuhan selalu menampakkan diri dalam bentuk malaikat Tuhan. Allah tidak pernah menampakkan diri kepada manusia dengan bentuknya yang sebenarnya. Karena tidak ada satu manusia pun yang bisa melihat Allah, saudara yang terkasih. Namun saya ingin memberikan jawaban kepada mu'alaf tadi yang memberikan pertanyaan, apakah Musa percaya Tuhan bisa jadi manusia? Dengarkan sobat-sobat yang saya kasihi, kita boleh baca dari Kejadian sampai Wahyu, tidak pernah dituliskan Allah atau Tuhan itu jadi manusia. Sekali lagi, tidak pernah tertulis di dalam Alkitab Tuhan itu jadi manusia. Yang jadi manusia itu bukan Tuhan. Tapi yang jadi manusia itu adalah firman, saudara. Yohanes 1 ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Nah, kenapa firman itu jadi manusia dikasih nama Yesus disebut Tuhan? Karena firman itu ayat yang pertama dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Makanya Yesus berkata, Dia dan Bapa itu adalah satu. Tidak ada firman, tidak ada Allah. Tidak ada Allah, tidak ada firman. Makanya Yesus itu disebut Tuhan karena Yesus itu adalah firman. Nah, tapi yang jadi manusia itu bukan Allah, tapi firman yang jadi manusia. Kenapa firman jadi manusia? Tujuannya untuk menyelamatkan manusia. Maka firman itu harus jadi daging untuk mengerjakan karya keselamatan sebagai penebusan di atas bukit Golgota. Makanya firman itu harus jadi daging serupa dengan daging. Karena penebusan itu perlu darah. Firman tidak punya darah. Firman tidak punya daging. Tapi firman itu adalah sabda atau perkataan Allah. Dan perkataan Allah itu jadi manusia agar dia bisa mengerjakan karya keselamatan dengan sempurna di atas bukit Golgota. Jadi sekali lagi, tidak ada tertulis di Alkitab Tuhan jadi manusia. Yang ada adalah firman jadi manusia. Itulah keajaiban Allah. Itulah dahsyatnya Tuhan Allah.
orang tidak dapat mengerti kebesaran Allah, karena kebesaran Allah tidak bisa dipahami oleh otak manusia. Tapi ketika Allah menyatakan dirinya, baru manusia mengerti ternyata keajaiban Allah itu dahsyat untuk selama-lamanya. Haleluya, salam kemenangan iman.